Kebakaran. Bencana ini tentunya sudah tidak asing di telinga kita. Kebakaran baik di rumah atau di tempat bekerja tentu bukan hal yang diinginkan. Maka kita perlu untuk disiplin dan memahami apa saja yang dapat menjadi pemicu kebakaran, baik kebakaran kecil atau kebakaran besar. Sebab, berapapun skala kebakaran, baik skala kecil atau besar, tetap saja merugikan. Masalah kebakaran di lingkungan permukiman dan perumahan sangat kompleks. Penyebabnya sangat beragam karena menyangkut masyarakat umum yang berjumlah jutaan di berbagai wilayah di Indonesia. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali yang meluap dan menimbulkan kerugian yang bervariasi, mulai dari kerusakan bangunan sampai dengan korban jiwa. Bencana ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Hal yang paling penting untuk dilakukan saat terjadi bencana kebakaran adalah meminta pertolongan dan menjauh ke tempat yang aman. Faktor bahaya kebakaran bisa disebabkan oleh ulah manusia, diantaranya kabel yang rusak, rokok, masalah kelistrikan, dan masalah kompor dan tabung gas. Sedangkan faktor bahaya kebakaran yang disebabkan oleh kejadian alam adalah petir, kemarau, dan letusan vulkanik. Dampak kesehatan akibat menghirup asap kebakaran yang pertama adalah gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan berasal dari kabut asap kebakaran yang mengandung campuran gas, zat kimia, dan partikel debu. Penyakit ini juga dipicu oleh bahan kimia yang memicu peradangan pada paru-paru. Yang kedua, iritasi mata. Paparan zat kimia dari asap kebakaran pada mata bisa memicu iritasi. Kondisi ini menyebabkan organ penglihatan jadi terasa perih dan terus-menerus mengeluarkan air. Yang ketiga, dapat membahayakan ibu dan janin. Asap kebakaran berpotensi mempengaruhi perkembangan janin dalam kandungan. Dampaknya mulai dari bayi lahir dengan berat badan rendah hingga peningkatan risiko keguguran. Saat terjadi bencana kebakaran, terdapat beberapa mitigasi yang dapat kita lakukan. Pertama, segera padamkan api dengan alat pemadam seperti APAR. Kedua, segera hubungi petugas, beritahukan kepada orang lain atau bunyikan alarm. Ketiga, jangan panik, tetap tenang dan segera menyelamatkan diri. Yang keempat, segera menuju jalur evakuasi yang telah disediakan. Kelima, hindari menghirup asap yang tebal dengan merangkak sambil melindungi hidung dengan kain atau baju. Keenam, tidak kembali ke tempat yang terbakar apabila belum ada tanda aman. Ketujuh, cabut dan matikan seluruh peralatan yang bermuatan listrik. Kedelapan, tidak mengunci pintu atau jendela rumah. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait manajemen bencana kebakaran. Semoga bermanfaat dan terima kasih.